Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kali ini kita akan membahas soal tombol toggle, melanjutkan materi yang kemarin. Setelah kita membahas tombol toggle, maka kita akan membahas bab selanjutnya. Sebenarnya dari 4 episode atau 5 episode sebelumnya itu memang saya khususkan untuk bab perkenalan. Nah, selanjutnya nanti kita akan melanjutkan ke bab gambar atau bab penggunaan dari draw ini. Termasuk juga modify, annotation bakal kita bahas. Karena memang tutorial ini untuk pemula, makanya memang saya mulai dengan tutorial-tutorial yang memang harus memperkenalkan teman-teman sekalian dengan AutoCAD itu apa, lalu kegunaan dari toggle-toggle ini apa. Nah, hari ini kan kita membahas tombol toggle seperti janji saya kemarin. Teman-teman sebenarnya bisa melihat di bawah di sini. Di sini kan ada beberapa tombol toggle yang bisa teman-teman pakai sebenarnya. Kegunaannya pun beragam dan ya, mari kita cari tahu lah. Oke, di sini teman-teman bisa lihat bahwa di sini ada tulisannya display drawing grid. Di sini masih off. Coba kita aktifkan. Kegunaannya apa? Sebenarnya kalau grid ini kegunaannya memang tergantung pilihan teman-teman aja. Kita mau memakai seperti ini nyamannya atau enggak gitu. Kalau misalkan teman-teman nggak terlalu nyaman dengan gambar yang masih ada grid-gridnya kayak gini, ya jangan dipakai. Saran saya ya dimatikan saja. Saya pun pribadi tidak memakai ini. Cuman kalau teman-teman yang lebih nyaman nggak apa-apa. Nggak ada masalah lah gitu. Nah, di sini ada yang namanya di sini ada snap mode. Nah, snap mode ini kegunaannya apa sih, Bang? Nah, snap mode ini sebenarnya dia kalau misalkan di 2009 atau 2007 ke bawah, penggunaan snap mode ini sebenarnya dia ada batas-batasnya. Kita bisa mengatur titik-titik yang nanti kalau misalkan kita berada di titik itu, mouse kita akan seperti terganggu gitu. Jadi jalannya agak terbatas lah gitu. Terbatas bisa diatur, Bang, bisa. Nah, di sini jadi kita bisa lihat ya. Ini kita ada pilihan polar snap dan grid snap. Di snap setting kita bisa nih mengatur snap spacing-nya. Jadi setiap space-nya berapa gitu, 10 kali 10 kah gitu. Jadi menurut saya pun nggak harus diaktifin juga, dimatiin juga nggak apa-apa. Cuman nanti kalau misalkan teman-teman memiliki alasan yang pas untuk memakai ini, ya silahkan dipakai. Jadi jangan tertutup untuk memakai ini. Kemudian kalau misalkan teman-teman memang harus memakai ini. Jadi ini menurut saya aja, dan sepanjang menggambar nggak pakai ini gitu. Jadi lebih baik dimatikan. Nah, di sini ada auto mode. Auto mode ini teman-teman gunakan untuk menggambar garis yang lurus atau arah mata angin doang. Jadi kita contohkan teman-temannya, kita aktifkan ini auto mode-nya. Kita buat perintah gambar line. Lalu di sini teman-teman bisa lihat, nah, ke arah east, ke arah north, ke arah west, ke arah south. Nah, jadi dia emang cuman mengkhususkan diri untuk garis-garis yang lurus ke searah mata angin. Jadi kalau teman-teman memang mau menggambar searah mata angin, pengen lurus banget, pengen yakin lurus banget, ya aktifkan aja ini auto mode ini. Selanjutnya, teman-teman bisa lihat di sini itu ada yang namanya polar tracking. Jadi ini polar tracking ini sebenarnya mengaktifkan sesuai specific by angles atau angle gitu. Jadi dia diaktifkan sesuai dengan sudutnya. Kalau misalkan pemberitahuan lagi teman-teman, kalau misalkan teman-teman mengaktifkan ini, jadi ini nggak bisa aktif ya, karena ini kan sesuai sudut dan ini sesuai mata angin. Jadi kalau sesuai sudut seperti ini, bisa teman-teman lihat. Misalkan saya kasih perintah line di 0 derajat, lalu di 30 derajat, nanti di 60 derajat nanti aktif lagi, di 90 derajat dia juga aktif. Kenapa begitu? Karena pengaturan yang saya buat di sini adalah berdasarkan 30, 60, 90, 120. Nanti teman-teman misalkan ada proyek atau ada tugas gambar yang mewajibkan teman-teman menggambar sudut 18 derajat, ya teman-teman bisa dipakai aja di sini. Ini ada pilihan semua, atau mungkin mau mulai dari 15, Bang, sudutnya bisa di sini, ada aturan semua. Bisa teman-teman pakai sesuai kebutuhan teman-teman. Sorry, saya agak batuk. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya, ini nggak usah dibahas teman-teman karena ini 3D ya. Jadi nanti mungkin pembahasan 3D itu pun kalau saya mumpuni untuk membahas itu, cuman untuk sekarang memang saya tidak terlalu mumpuni untuk membahas 3D. Nah, di sini sudah diaktifkan, kita matikan dulu biar kita semua tahu. Di sini tadi kan ada yang namanya object snap tracking.
Objek snap tracking itu apa? Ini kan sama bang, ini objek snap tracking juga ya. Tapi bedanya kalau misalkan kita aktifkan snap tracking yang ini, dia memberikan garis, jadi seperti garis bantu begitu. Kita aktifkan saja biar teman-teman nggak terlalu bingung. Kita aktifkan line lagi, lalu kita tarik. Nah, inilah yang dinamakan dengan snap tracking tadi. Sorry teman-teman, kita aktifkan dulu. Nah, yang berwarna hijau ini dinamakan tracking tadi, atau polar trackingnya itu tadi. Tracking ini penggunaannya memang sangat digunakan sekali ketika kita menggambar dengan AutoCAD, dan teman-teman harus memperhatikan penggunaan dari tracking ini. Nah, jadi tracking ini teman-teman sesuai garis bantu. Jadi teman-teman ingin menggambar di mana, jadi dia langsung keluar. Nah, ini kita ikutin aja, jangan ditekan, diikutin. Kalau misalkan sudah tahu titiknya misalkan berapa, ya udah. Tapi biasanya kan kita menggambar sesuai ukuran ya, misalkan 300 gitu. Nah, 300 kecil sekali ya di sini. Nah, jadi itu membantu teman-teman lah untuk lebih yakin dengan kepresisian gambar yang teman-teman buat. Nah, pola tracking ini juga berguna misalkan teman-teman mau membuat sebuah gambar di sini. Misalkan sini ya. Saya buat circle, tapi saya maunya itu circle ini yang saya buat ini berada misalkan 3000 unit dari sini. Jadi saya tinggal, jangan diklik, tinggal di track ke atas. Saya klik titik pertamanya adalah 3000 dari line. Nah, 3000 di sini teman-teman, berarti nih. Oke, setelah saya buat radiusnya berapa, misalkan saya buat radiusnya 50. Nah, kecil sekali ya. Tapi tidak apa-apa, kita cari, kita ukur aja biar lebih cepat juga. Tapi kalau misalkan mungkin kita agak gedein dikit ya, biar terlihat jelas oleh teman-teman sekalian dan bisa dimengerti. Oke. Kita buat lagi, kita panggil perintah circle dengan C, lalu kita tracking ke atas, jaraknya 3000. Oke. Nah, besarannya misalkan kita buat 3000 juga. Nah, ikutin biar agak lebih besaran dikit. Nah. Oke. 3000 dari mana ke mana bang? Ini terlalu nempel ya teman-teman, sorry. Ini terlalu nempel, jadi tidak akan jelas teman-teman memahaminya. Jadi kita tracking dulu ke sini. Kita buat misalkan 500 saja kali ya, 500. Nah. Sorry, circle. Kita buat circle. Tarik ke atas, kita tarik 600 jaraknya, jangan jaraknya 3000 jaraknya. Oke, jaraknya 3000, besar ini 500. Nah, 500 itu jarak dari, kita ukur dulu ya, jarak dari sini ke arah tengah di sini teman-teman. Nah, ini 3000 itu jarak dari titik line ini ke sini. Jadi itulah kegunaan dari polar tracking. Jadi kesimpulannya harus diaktifkan nggak polar trackingnya? Ya harus diaktifkan teman-teman, biar memudahkan teman-teman untuk menggambar. Jadi saya tidak menyarankan untuk dimatikan polar tracking ini. Selanjutnya ada yang namanya object snap. Kegunaan object snap apa? Adalah tangkapan gambar. Misalkan posisi lah. Ada namanya endpoint, ada yang namanya pin midpoint, ada yang namanya bermacam-macam lah teman-teman. Bisa lihat di sini ya, kita bisa lihat ada endpoint, center. Nah, kegunaannya misalkan kita aktifkan ini, kita buat garis line, kita mau mencari endpoint dari gambar ini. Tinggal di sini teman-teman bisa lihat, di sini endpointnya, di sini midpointnya, di sini endpoint lagi. Nah, itulah kegunaan dari object snap ini. Sebenarnya object snap ini nanti kita bahas teman-teman di bahasan yang lain, karena ini harus butuh bahasan khusus. Jadi karena di sini kita hanya membahas tombol toggle dan kegunaannya, ya jadi nanti kita bahas khusus tentang object snap. Tapi kalau teman-teman ingin belajar langsung, misalkan langsung saya mau belajar tentang object snap, ya silakan, banyak referensi di luar. Tapi untuk sekarang memang saya fokuskan kita belajar toggle dulu. Selanjutnya ada
Ya, ini untuk menebalkan garis teman-teman. Menebalkan garis yang saya maksud adalah misalkan saya buat perintah line. Oke. Perintah line ini saya ingin besarkan. Layar, kita pilih layar, kita pilih saja misalkan 0,45 mm. Apakah terlihat teman-teman? Ya tidak terlihat. Tapi kalau kita aktifkan ini, nah dia akan menjadi tebal teman-teman. Kalau misalkan teman-teman sudah mengetahui ya kita matikan aja. Nanti kalau tetap walaupun ini dimatikan di sini, nanti pas teman-teman print itu bakal berubah menjadi garis yang tebal sesuai dengan teman-teman atur sebelumnya. Oke, itu tadi pembahasan soal tombol toggle. Ya di sini mungkin teman-teman banyak sih sebenarnya yang 3D teman-teman yang nggak perlu dibahas nanti kalau misalkan kita memang masuk ke 3D. Tapi untuk sekarang kita fokus ke 2 dimensi karena kita pemula, fokus ke 2 dimensi dulu. Di sini sebenarnya pengaturan aja sudah saya kasih tahu juga, dan di sini misalkan teman-teman mau menambahkan objek atau menambahkan tombol toggle ya, itu teman-teman bisa atur di sini sesuai kebutuhan aja. Kalau menurut saya kebutuhan ini aja sih untuk menggambar sederhana. Jadi nggak terlalu dibutuhkan terlalu banyak sebenarnya tombol toggle ya. Oke, mungkin untuk saat ini itu dulu yang kita bahas teman-teman. Selamat sudah menyelesaikan bab pengenalan AutoCAD. Selanjutnya nanti kita masuk ke bab mulai menggambar, yang dimana kita membahas draw, kita membahas modify, kegunaan bagaimana, terus trik-triknya bagaimana biar lebih cepat dan lebih lebih bagus. Selain itu juga saya mengharapkan teman-teman selain memahami apa itu draw, apa itu modify dan semacamnya itu, teman-teman juga bisa mengajarkan dengan teman-teman yang lain dengan cara yang saya ajarkan ke teman-teman sekalian. Oke, semoga jelas, semoga bermanfaat, tetap semangat belajarnya, jangan putus asa. Semua itu pasti ada kesulitan, tapi ketika kita berani untuk melawan kesulitan, ya pasti kita diberikan kemudahan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai ketemu di video berikutnya.